Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita bersua kembali di channel Guru Made. Channel yang khusus membahas mengenai segala sesuatu tentang ASN, baik itu PNS maupun P3K, dan juga pensiunan. Baik itu dari sisi regulasi maupun dari sisi hal yang menyangkut kesejahteraan dari ketiga unsur ini, yaitu PNS, P3K, dan juga pensiunan. Dan ini ada sebuah komentar yang menarik ya di salah satu video saya, itu dari akunnya Ibu Wawat Trisawati. Intinya adalah beliau mengusulkan untuk agar si pensiunan itu dibayar sekaligus atau sistem pesangon gitu ya. Nah, ini menarik sekali ya, karena memang skema pembayaran pensiun itu setidaknya ada dua yang bisa dipraktekkan ya. Pertama adalah sistem pay as you go, seperti yang berlaku sekarang ini, itu dari tahun 69 sampai sekarang. Kemudian ada alternatif skema, yaitu skema fully funded. Fully funded ini bahwa ketika seorang itu masuk ke masa purna, masa pensiun, maka uang pensiunnya dibayar sekaligus. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kekurangan atau kelemahan, keuntungan, kerugian, keuntungan dari sisi PNS itu sendiri dan juga dari sisi pemerintah. Dari dua skema yang akan kita bahas kali ini. Kita mulai dari skema yang berlaku saat ini, yaitu pay as you go. Mungkin Bapak Ibu yang sudah purna ya, itu sudah merasakan bagaimana tiap bulan itu mendapatkan gaji pensiun, walaupun memang tidak besar ya. Dalam artian memang kisarannya adalah maksimal 75% dari gaji pokok di bulan terakhir ketika Bapak Ibu masih aktif sebagai PNS. Kita akan bahas ya, apa sih gitu keuntungan dari sistem pay as you go yang berlaku sekarang ini. Pertama, dari sisi PNS, si pensiunan itu sendiri. Pertama, ketika PNS itu masih aktif ya, maka oleh negara itu dipotong 4,75% dari gaji pokok plus tunjangan istri dan tunjangan anak. Jadi 4,75%. Kemudian masuk ke PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun. Itu keuntungan yang ke-1. Kalau dinominalkan itu memang alhamdulillah itu tidak terlalu besar ya, tidak memberatkan PNS yang masih aktif tersebut. Kemudian sisi yang kedua, keuntungan yang kedua, ketika si PNS itu purna pensiun, maka itu akan dibayarkan tiap bulan. Sampai kapan? Sampai PNS yang pensiun itu meninggal, bahkan bisa diwariskan ke istrinya dan juga kepada anaknya, tentu dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan ya. Itu minimal dua keuntungan dari sistem pay as you go dari sisi PNS yang pensiun itu. Tapi kerugiannya juga ada ya. Kerugian dari sistem dari skema pay as you go ini, pertama dari sisi orang yang pensiunnya itu. Dibayarnya itu tiap bulan kecil. Karena memang hanya 75% dari gaji pokok di bulan terakhir ketika PNS itu masih aktif. Artinya tidak ada tunjangan yang lain ya. Misalnya gaji pokok PNS yang masih aktif itu di bulan terakhir beliau sebelum pensiun itu 4 juta misalnya, 4 juta. Maka ketika pensiun itu hanya dari kisaran perhitungan 4 juta itu. Berarti 75% kali 4 juta berarti dia mendapatkan 3 juta rupiah per bulan. Tanpa ada tunjangan-tunjangan lain yang melekat waktu PNS itu masih aktif. Itu sisi kerugian dari sisi nominal ya. Kemudian dari sisi pemerintah ya, menganggap sistem skema pay as you go ini memberatkan APBN. Itu perhitungan-perhitungannya karena si pembayaran itu akan terus berlanjut sampai si pensiun itu meninggal dan juga sampai berlanjut ke istri dan anaknya. Menurut pemerintah ini ada kekurangannya, skema ini ada kekurangannya, yaitu membebankan kepada APBN. Walaupun memang kita bisa membantah ya bahwa itu adalah
sebuah apresiasi, sebuah penghargaan yang memang seharusnya oleh pemerintah diberikan kepada PNS yang sudah begitu lama berbakti kepada bangsa dan negara. Kita bandingkan dengan DPR kembali ya. DPR itu hanya 5 tahun, kemudian dia purna, dia tidak menjabat lagi, maka dia juga mendapatkan pensiunan seumur hidup. Kemudian skema yang kedua, yaitu skema fully funded. Dalam skema fully funded, pertama ada keuntungan ya dari sisi PNS. Pertama, ketika dia pensiun, maka pembayaran akan dilakukan sekaligus dengan jumlah yang besar. Itu keuntungan pertama, dengan jumlah yang besar. Kemudian ini mendapatkan kepastian ya, kepastian nominal. Nah, ketika misalnya si PNS yang pensiun ini beliau bisa mengelola uang ini, maka itu bisa menjadi modal usaha, bisa menjadi invest yang luar biasa gitu. Sebaliknya kalau tidak bisa mengelolanya ya itu akan habis gitu ya. Keuntungannya adalah besar, tapi ada kerugiannya dari sisi PNS. Apa kerugiannya? Karena di dalam sistem fully funded ini, dan skema fully funded ini, ketika si PNS itu masih aktif, maka pemerintah akan menghitung persentase dari take home pay gitu. Bukan dari gaji pokok saja, dari take home pay, dari THP ya. Artinya gini, ketika misalnya seorang itu gaji pokoknya 4 juta, kemudian dia dapat tunjangan apa, tuh kinerja yang lainnya, misalnya take home pay-nya adalah 10 juta yang dia dapatkan setiap bulan, maka potongannya itu akan besar juga. Karena hitungannya bukan gaji pokok saja, tapi juga dari semua tunjangan yang diterima oleh. Maka dari kerugian dari sisi PNS itu dipotongnya itu besar ya, dipotongnya besar, tapi keuntungannya adalah ketika dia pensiun dia mendapatkan besar ya. Nah sekarang dari sisi pemerintah, ternyata sistem ini menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena bisa jadi APBN itu akan 0% untuk membayar biaya pensiun. Kenapa demikian? Karena yang dibayarkan dana pensiun itu semuanya dari potongan take home pay si PNS itu selama dia masih aktif gitu. Artinya APBN itu bisa 0%. Ini keuntungan luar biasa bagi pemerintah ya. Sebaliknya kerugian bagi si PNS yang pensiun itu. Nah, itu adalah perbandingan ya, keuntungan kerugian dari skema pay as you go dan juga skema fully funded. Kalau misalnya ditanya, saya sebagai PNS, kira-kira pilih yang mana gitu? Pilih skema yang berjalan sekarang, pay as you go, atau skema yang kedua, yang alternatif, yaitu fully funded. Nah, kalau saya bisa katakan saya lebih memilih skema pay as you go. Kenapa? Ya tadi keuntungannya ada ya. Walaupun nanti ketika pensiun itu kita mendapatkan tidak sebanyak ketika kita aktif ya. Tapi itu kan continue terus. Tiap bulan bisa diwariskan kepada istri dan juga kepada anak. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu ya yang menjadi PNS aktif sekarang ini? Pilih yang mana? Pilih yang berlaku sekarang, sistem dicicil, atau usulan dari Menteri Keuangan, itu sistem fully funded, yang ketika pensiun itu dibayar sekaligus. Silakan Bapak Ibu bisa berpendapat ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini menjadi jawaban dari pertanyaan ataupun komentar dari Ibu Wawat yang tadi ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.